Majapahit berdiri tahun 1293 setelah berhasil mengusir tentara Mongol dan runtuh pada tahun 1527. Namun bayang-bayangnya masih kita rasakan hingga pemilu terakhir. Kalian pernah mikir kenapa Presiden Indonesia selalu dari Jawa? Apakah benar dominasi presiden dari Jawa adalah kelanjutan tahta Majapahit? Atau hanya mitos yang kita rawat bersama? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Sejak proklamasi 1945, Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang presiden. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan kini Prabowo Subianto. Semuanya, tanpa kecuali, berasal dari suku Jawa. Sebagian bahkan memiliki darah bangsawan dari kerajaan-kerajaan Mataram ataupun garis ningrat Jawa. Di negara dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, fakta ini sangat mencolok. Pulau Jawa hanya seluas 7% wilayah Indonesia, tapi melahirkan 100% presiden kita. Pertanyaannya, mengapa? Jawaban pertama adalah matematika sederhana. Sekitar 40% penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Dalam sistem pemilihan langsung, siapapun yang mampu merebut hati mayoritas Jawa memiliki modal awal yang sangat besar. Namun, angka saja tidak cukup. Jika hanya soal jumlah, suku Sunda 15% atau Melayu 3% seharusnya bisa bersaing. Tapi mereka belum pernah memenangkan kursi presiden. Jadi, kemungkinan ada faktor lain yang lebih dalam. Sejarah panjang sentralisasi kekuasaan. Pada masa Hindia Belanda, seluruh infrastruktur kekuasaan dipusatkan di Jawa. Pendidikan elit hanya tersedia di Jakarta, Bandung, Surabaya. Markas militer, percetakan surat kabar, kantor pos, hingga pengadilan tinggi, semuanya di Jawa. Ketika Indonesia merdeka, pusat gravitasi politik otomatis berada di pulau yang sama. Partai-partai politik terbesar lahir dan berkembang di Jawa. Kader-kader dari luar Jawa harus pindah ke Jakarta untuk bersaing. Sementara kader Jawa sudah bermain di kandang sendiri. Kini kita sampai pada inti pertanyaannya. Apa hubungan semua ini dengan Majapahit? Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menyatukan hampir seluruh Nusantara pada abad ke-14. Dengan slogan Nusantara, cita-cita Gajah Mada dengan sumpah palapanya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keduanya itu diambil dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular era Majapahit. Setelah runtuh, Majapahit meninggalkan lubang ingatan kolektif. Para pemimpin Nusantara, terutama di abad ke-20, secara sadar menghidupkan kembali simbol-simbol itu. Soekarno, sang proklamator, sering menyebut Nusantara sebagai cita-cita bersama. Ia juga mempopulerkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto negara. Namun, ini bukan garis suksesi politik. Tidak ada satupun prasasti Majapahit yang menyebutkan demokrasi atau pemilihan umum. Majapahit tidak menunjuk Soekarno atau Jokowi. Yang diwariskan adalah mitos legitimasi. Mitos yang diperkuat oleh ramalan Jayabaya tentang Satria Piningit, seorang pemimpin adil dan bijaksana yang akan datang dari keturunan Jawa Majapahit. Mitos ini tanpa disadari membentuk persepsi publik. Presiden yang ideal adalah orang Jawa yang berkarisma. Para sejarawan politik seperti Benedict Anderson dan Clifford Geertz mencatat di dalam bukunya bahwa gaya kepemimpinan Presiden Indonesia, terutama Soekarno dan Soeharto, lebih terinspirasi dari Kerajaan Mataram abad 16-18, bukan Majapahit. Mataram mengajarkan kepemimpinan yang karismatik, feodal, dan sentralistik. Soeharto misalnya, secara sadar meniru pola Raja Mataram. Beliau muncul sebagai bapak pembangunan yang bijaksana, tak terjangkau, dan penuh simbol. Majapahit tetap digunakan sebagai simbol pemersatu kebangsaan, sedangkan Mataram memberikan cetak biru kekuasaan. Namun keduanya sama-sama berakar di tanah Jawa. Lantas, apa warisan Majapahit yang benar-benar hidup hingga kini? Bukan tahta, bukan garis keturunan, melainkan konsep geopolitik Nusantara sebagai satu kesatuan daratan dan lautan. Ironi sejarah terjadi pada 2024. Presiden Joko Widodo, orang Jawa, meresmikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Kalian tahu kan, nama yang dipilih adalah Nusantara.
Seolah, meskipun pusat politik pindah keluar Jawa, nama yang diusung tetap merujuk pada imajinasi politik Majapahit. Ini menunjukkan betapa kuatnya warisan itu sebagai landasan identitas bangsa. Namun, tidak selamanya dominasi Jawa akan bertahan. Sejak reformasi 1998, desentralisasi dan otonomi daerah telah melahirkan tokoh-tokoh kuat di luar Jawa. Pilkada langsung memungkinkan lahirnya gubernur non-Jawa yang populer, seperti Basuki Cahayapurnama, Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Sunda, atau Mahfud MD, Madura tetap subkultur Jawa. Dalam 1 atau 2 dekade ke depan, bukan mustahil Indonesia memiliki presiden dari Papua, Sulawesi, Sumatera, atau Kalimantan. Bukan karena identitas suku, tapi karena kapasitas dan elektabilitas. Tapi satu hal perlu dicatat, hingga sekarang belum ada tokoh dari suku non-Jawa yang benar-benar mendekati kursi presiden dengan peluang menang yang setara. Perubahan mungkin terjadi, tapi tidak dalam waktu dekat. Jadi, apakah presiden dari Jawa adalah warisan Majapahit? Bukan, itu adalah hasil dari 1. Demografi, 40% penduduk Jawa. 2. Sentralisasi kolonial yang memusatkan kekuasaan di Jawa. 3. Mitos kultural Satria Piningit. 4. Dan gaya kepemimpinan feodal yang diadopsi dari Mataram. Majapahit sendiri tidak menunjuk presiden. Namun, ia memberi bangsa ini bahasa pemersatu, cita-cita Nusantara, dan semboyan yang kita kenang hingga kini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itulah warisan yang lebih abadi dari tahta manapun.